Proses naturalisasi Lucky Fikri dan Michelle Bakar segera masuk sidang DPR untuk batch pertama kloter kedua dari Jerman dan Belanda. Lucky Fikri dan Michelle Bakar disebut sebagai pemain kloter pertama yang akan dinaturalisasi era John Herman untuk Timnas Indonesia. Kabar tersebut datang dari staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Dorka Rompot melalui Instagramnya @dorkarompotalks pada Sabtu 13 Juni 2026. Proses naturalisasi keduanya akan segera masuk dalam sidang di DPR. Dua calon pemain timnas @LuckyFikri_ dan @_Michelle.Bakar yang masuk kloter pertama naturalisasi era @official John Herman akan segera memasuki proses sidang di DPR pekan depan, tulis Dorka Rompot. Kemudian ia membocorkan bahwa ada pemain dari Belanda dan Jerman akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi pada kloter berikutnya. Namun dirinya tidak menyebut siapa nama pemain tersebut. Kloter kedua akan ada lagi dua calon pemain timnas yang bakal diproses naturalisasi. Satu dari Jerman dan satu lagi dari Belanda. Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia, tulisnya. Lucky Fikri dan Michelle Bakar memang terlihat berada di Jakarta saat timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik beberapa waktu lalu. Namun keduanya belum bisa bermain karena masih berkewarganegaraan Australia. Lucky Fikri dan Michelle Bakar hanya bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia saja. Fikri ialah pemain berposisi sebagai winger kanan. Selain winger kanan, ia bisa bermain sebagai penyerang tengah dan sayap kiri. Pemain 20 tahun itu bermain untuk klub A-Liga atau Liga 1 Australia Macarthur FC. Di Macarthur FC musim 2025-2026, Fikri bermain dalam 30 pertandingan dengan 1.650 menit bermain. Ia mencetak 7 gol dan membuat 3 assist. Sementara Michelle Bakar ialah pemain 19 tahun. Ia membela tim sepak bola kampusnya di Amerika Serikat, Georgetown University. Pada Desember 2025, Michelle Bakar masuk dalam salah satu dari 6 pemain klub MLS Super Draft 2026. Blueprint atau roadmap PSSI ke depan, singkat saja Pak gambarannya, kami persilahkan Pak. Karena memang ini kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Memang sejalan dengan tentu blueprint yang sudah disampaikan pada saat itu ke FIFA, yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kita mentransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia. Memang kita memberikan target-target untuk pengembangan daripada sepak bola Indonesia. Seperti contoh, kita juga memaparkan kepada FIFA waktu itu bagaimana juga tidak hanya membangun yang putra, tapi juga yang putri. Kan mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Ya, atas nama kemenangan dan lain sebagainya itu dibalik. Ya karena kita lihat ini Ibu pimpinan dari catatan saya tidak semua loh pemain naturalisasi itu pernah dimainkan. Nah itu rencana naturalisasi ini saya mohon untuk di stop, ditinjau ulang oleh PSSI dan kita minta Kemenpora untuk mengambil inisiasi supaya ini di stop gitu. Ini mencederai banyak hal, terutama untuk bibit-bibit pesepak bola Indonesia. Ya sejak tahun 2010 ya, itu ada 7 pemain naturalisasi itu bahkan tidak pernah bermain di tim nasional. Sudah dinaturalisasi. Nama-namanya saya ada semua di sini, 7-7-nya. Karena saya narik dari tahun 2010. Malu mantan wartawan, ya kan? Nah saya dalam hal ini juga berterima kasih kepada Kemenpora yang telah memberikan evaluasinya. Karena ini saya minta, di paparan ini kan ada evaluasi ya, manfaat, pencapaian dan lain sebagainya. Ini terus terang saya minta beberapa kali. Terima kasih Mas Menteri, ya Mas Sesmen udah dipenuhi. Dan bahkan saya di rapat ini saya tarik sampai 2010. Ini sekali lagi
kebijakan yang mencederai jangka panjang kondusivitas tim Garuda Indonesia. Dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan kami tentu perkembangan tim nasional senior ini juga tetap kita lakukan bagaimana terus membangun regenerasi tim nasional melalui program pembangunan usia dini yang mungkin pada kesempatan berikutnya, slide berikutnya, saya berharap saya diberi waktu paparan lebih lebar. Kemarin terima kasih para pimpinan Kapoksi sudah hadir. Mungkin tidak fair para pimpinan kalau kita juga tidak mengajak seluruh anggota untuk melakukan FGD. Lucky Fikri dan Misal Bakar disebut sebagai pemain kloter pertama yang akan dinaturalisasi era John Herman untuk timnas Indonesia. Kabar tersebut datang dari staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Dorka Rompot melalui Instagramnya @dorkarompotalks pada Sabtu 13 Juni 2026. Proses naturalisasi keduanya akan segera masuk dalam sidang di DPR. Dua calon pemain timnas @LuckyFikri_ dan @Misal.Bakar yang masuk kloter pertama naturalisasi era @official John Herman akan segera memasuki proses sidang di DPR pekan depan, tulis Dorka Rompot. Kemudian ia membocorkan bahwa ada pemain dari Belanda dan Jerman akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi pada kloter berikutnya. Namun dirinya tidak menyebut siapa nama pemain tersebut. Kloter kedua akan ada lagi dua calon pemain timnas yang bakal diproses naturalisasi. Satu dari Jerman dan satu lagi dari Belanda. Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia, tulisnya. Lucky Fikri dan Misal Bakar memang terlihat berada di Jakarta saat timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik beberapa waktu lalu. Namun keduanya belum bisa bermain karena masih berkewarganegaraan Australia. Lucky Fikri dan Misal Bakar hanya bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia saja. Fikri ialah pemain berposisi sebagai winger kanan. Selain winger kanan, ia bisa bermain sebagai penyerang tengah dan sayap kiri. Pemain 20 tahun itu bermain untuk klub A-Liga atau Liga 1 Australia MacArthur FC. Di MacArthur FC musim 2025-2026, Fikri bermain dalam 30 pertandingan dengan 1.650 menit bermain. Ia mencetak 7 gol dan membuat 3 assist. Sementara Misal Bakar ialah pemain 19 tahun. Ia membela tim sepak bola kampusnya di Amerika Serikat, Georgetown University. Pada Desember 2025, Misal Bakar masuk dalam salah satu dari 6 pemain klub MLS Super Draft 2026. Yang blueprint atau roadmap PSSI ke depan. Singkat saja Pak gambarannya. Kami persilahkan Pak.